Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam renungan harian pagi ini, hari Senin, tanggal 18 Agustus 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Dan atas pertolongan Tuhan saja kita dimampukan melakukan aktivitas kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 3 ayat 17 yang bunyinya sebagai berikut. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dibacakan sekali lagi. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian firman Tuhan, tema renungan berdasar di dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengungkapkan doa dan harapannya agar orang-orang percaya di Efesus dapat memahami lebih dalam tentang kasih Allah. Paulus mengingatkan jemaat Efesus bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus akan nyata kehadiran Kristus dalam hidup mereka. Kehadiran Kristus dalam hati berarti akan terwujud perubahan hidup, transformasi karakter, dan hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Paulus berdoa agar orang-orang percaya di Efesus dapat mengerti lebih dalam tentang kasih Allah dan memahami rencana besarnya melalui Kristus. Paulus ingin agar jemaat tidak hanya mengetahui kasih Allah secara teori, tetapi benar-benar mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Paulus menginginkan agar kasih Allah menjadi dasar hidup jemaat, seperti akar pohon yang memberikan kekuatan dan ketahanan. Kasih Allah harus menjadi landasan yang kuat bagi hidup orang percaya. Hidup jemaat harus dipenuhi dengan kasih yang berasal dari Allah, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman kepadanya membuka jalan bagi Kristus untuk berdiam dalam hati kita. Kristus yang berdiam dalam hati kita menciptakan hubungan yang dekat dan intim dengannya. Kehadiran Kristus dalam hati orang percaya membawa transformasi hidup yang menganugerahkan kedamaian, sukacita, dan kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kristus yang berdiam di dalam hati membawa perubahan dalam merasakan dan menghidupi kasih Tuhan, serta memperluas pemahaman tentang kasih-Nya yang tak terhingga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah bukan hanya untuk diterima tetapi harus dipraktekkan dalam hubungan dengan sesama. Kasih Allah adalah dasar dari segala hal dalam hidup orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, bimbing kami Tuhan lewat Roh-Mu agar iman kami senantiasa di dalam Yesus Kristus terus berakar di dalam kasih Allah. Hidup di dalam kasih tidak hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam perbuatan. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mengecewakan diri, dan tidak sombong.
tidak melakukan hal yang tidak sopan dan mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak mendendam atau menyimpan kesalahan orang lain. Yesus Kristus adalah teladan bagi kami dalam perbuatan kasih. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup dan berakar senantiasa di dalam kasih. Kami tak jemu-jemunya memohon di dalam doa ini agar semua para pendengar renungan pagi ini, baik mereka yang beraktivitas di rumah, di pasar, di kantor, di ladang, di perjalanan, di sekolah, atau dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan lindungi dan berkati mereka. Mereka yang mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing, agar Tuhan kiranya berbelas kasih menyembuhkan mereka. Mereka yang bergumul akan berbagai masalah seperti masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain, agar kiranya Tuhan menopang dan menunjukkan jalan terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mereka alami. Bagi mereka yang bersedih dan berduka, agar Tuhan kiranya berbelas kasih menghibur mereka. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.